Oke, saya nggak usah saya ulangi ya, saya udah tengah jalan ini. Mboten usah. Baik, ya. Di cara pengukurannya kalian bisa membedakan dari tes tertulis, lisan maupun perbuatan kan. Perbuatan itu lebih ke semacam bisa ke keterampilan dan sikap. Itu lebih mengarah ke penilaian tersebut. Untuk tes lisan ketika tanya jawab lisan ya. Tulis bisa dibedakan uraian dan objektif. Uraian itu bisa bebas terbatas. Bebas itu betul-betul bebas. Bagaimana pendapat kalian jika ada atau misalnya ada gambar, disajikan gambar orang buang sampah di sungai. Bagaimana pendapatmu? Nah, itu kan bebas. Boleh ada yang jawab diperbolehkan, ada yang jawab tidak boleh nanti menyebabkan banjir dan seterusnya. Silakan, asal guru sudah tahu patokannya. Ya, itu bisa masuk ke bebas atau itu kan pendapat ya, menyampaikan pendapat. Tapi bisa jadi soal yang sama bisa menjadi terbatas. Uraian tapi terbatas. Kenapa terbatas? Karena jawaban guru siswa harus bisa membedakan, misal lebih penilaian sikapnya, siswa harus bisa membedakan sikap peduli lingkungan, menunjukkan sikap peduli lingkungan. Dengan contoh gambar yang sama, yakni membuang sampah di sungai, siswa diarahkan untuk menjawab bahwa membuang sampah di sungai itu tidak bagus karena akan menyebabkan banjir dan seterusnya. Itu bisa masuk uraian terbatas. Bisa juga ketika ditanyakan pendapatnya, bisa masuk ke uraian bebas. Konteks satu gambar dan satu hal ya. Terus untuk objektif ada benar salah, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, dan ada melengkapi. Kita cek satu per satu ya. Tes objektif benar salah. Jadi ada pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan. Seperti tadi yang saya contohkan dari web Pusmenjar, sudah bisa terlihat perbedaan pilihan ganda, benar salah, itu kan berbeda. Benar salah, di kiri, bagian kiri, ada pilihan benar salah atau seperti tadi bisa dibuat tabel begitu bisa. Intinya pernyataan itu memiliki dua kemungkinan yakni benar atau salah. Oke, contoh di sini ada kata dewasa bernafas menggunakan insang. Silahkan sambil mengingat materi yang telah lampau. Benar nggak toh? Benar atau salah? Yuk, silahkan jawab. Ayo. Hah? Aduh, lah kok malu-malu. Salah. Iya kan? Dewasa loh ya, kan? Terus, apakah mengalami metamorfosis sempurna? Betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Betul. Oke. Benar. Benar. Ya. Sekarang pilihan ganda. Oh, mesti ingat ya di mata kuliah asesmen ya. Oke. Nomor 1, silahkan dijawab. Tulang kering. Tulang kering. Yang kedua? Tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Oke. Oke, saya lanjutkan. Isian. Mudah ya, isian ya. Apa kira-kira?
Kifosis, Bu. Kifosis. Kifosis, ya. Lordosis, Bu. Terlalu bengkok ke depan. Lordosis. Nah, oke. Sambil mengingat lagi. Sekarang tes menjodohkan. Iki paling gampang. Jodohkan kanan dan kiri. Berarti kalau kiri jawaban berarti kanan pernyataan. Kalau kanan jawaban berarti kiri pernyataan. Nomor 1 putik, Bu. Tik nomor 2 Nomor 2 monofotil, nomor 3 zat nomor hijau 3 daun. Kalau bareng-bareng kur ngene iki kompak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Mudah ya. Nah, ini uraian. Uraian atau IC itu menuntut siswa untuk memberikan penjelasan, komentar, membandingkan dengan uraian lainnya. Tes ini bisa dikatakan sebagai tes subjektif. Kemudian, tes ini juga bisa dikatakan sebagai kemampuan berpikir dan bernalar. Contoh ya. Yuk, dibaca salah satu mahasiswa. Dibaca Bu ini soalnya. Minggu pagi, Rina membersihkan pekarangan rumahnya. Dia mencabuti tanaman liar yang tumbuh di situ. Beberapa tanaman mudah dicabut sampai ke akarnya. Akan tetapi, ada sebuah tanaman liar yang sulit dicabutnya. Menurutmu, mengapa tanaman liar itu sulit dicabut? Bagaimanakah bentuk akar tanaman, serabut ataukah tunggang? Tunggang, Bu. Alasannya? Tunggang itu kan merasa Bu. Tunggang? Terus itu tunggang kan merambatnya ke bawah gitu loh Bu. Jadi itu lebih kuat. Kalau serabut kan menyebar menyamping gitu. Bisa digambarkan dengan akar tunggangnya, yakni ada akar utama yang menjalar ke bawah dan sampingnya kan begitu. Jadi dia kuat. Karena kuat maka sulit untuk dicabut. Oke. Kedua. Ya. Andi suka sekali bermain sepak bola. Andi dan kawan-kawannya main bola di lapangan sepak bola di kampungnya. Lapangan itu berumput tebal dan luas. Andi dan teman-temannya bermain bola tanpa alas kaki. Setelah bermain bola, Andi melihat telapak kakinya berwarna hijau. Warna hijau ini sulit dibersihkan. Mengapa telapak kaki berwarna hijau? Jawabannya? Terkena klorofil pada rumput. Klorofil di lumpur ya. Memang ada klorofil di lumpur. Berarti kaki Andi terkena klorofil yang ada di tanaman rumput. Oke. Ya, itu uraian sederhana ya. Jawabannya pun mudah. Oke, nanti pedoman pencekoran, tulis garis besarnya, garis besar jawabannya ya, kemudian buat rentang skornya, berikan skor, menjumlah perolehan skor, kemudian teliti ulang, setelah itu menjumlah nilai akhir dari semua soal. Jadi nilai akhir itu adalah skor yang diperoleh siswa per skor maksimum kali 100, kalau mau nilainya 100. Misal, ini soalnya 4.
4, skor maksimumnya 4 misal. Kenapa Bu Vina katakan skor maksimumnya 4? Misal jawaban salah dapat 1, jawaban kurang tepat tapi nyerempet titik, misalnya ya seperti itu, dapat 2. Hampir betul tapi masih ada yang kurang, dapat nilai 3. Betul utuh dapat nilai 4. Kan tinggal misal ini 8/16, kalau jumlah semua soalnya 4. Kalau kali 100, kan dapat nilainya. Jadi jumlah soal ganjil berapapun akan bisa dilakukan nilai ketika caranya seperti ini. Nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh siswa per skor maksimum kali 100. Ya. Oke, ini contoh untuk penulisan soal proyek. Saya lewati, saya ingin mengenalkan kalian. Loh, kok balik ini lagi. Sudah pernah menyusun soal di Google Formulir? Google Form? Sudah. Oke. Sudah pernah membuat kuis lewat Kahoot dan Quizzes? Pernah. Membuat Bu, atau di mengerjakan? Membuat, Membuat ya mengerjakan, Bu. Oke, berarti tidak perlu saya ulas lagi ya. Langsung praktek ya. Nggak apa-apa, Bu. Diulas lagi aja. Saya tanya, asesmen yang ngajar siapa? Bu Ambar. Bu Ambar. Berarti dikenalkan dari ke asesmen, mata kuliah asesmen atau mata kuliah lainnya? Mata kuliah lainnya. Oh, oke. Ya, saya sampaikan ini dulu kalau gitu. Jadi buat asesmen kaitannya mengukur kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Harus sesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Ya. Nah, note-nya adalah untuk kemampuan kognitif dibuat berupa 5 macam. 5 macam dan per macam 5 soal. Ya. Jadi ada pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, salah benar, uraian, ada paragraf melengkapi atau uraian panjang atau isai. Oke. Nah, setelah itu saya terangkan kaitannya dengan Kahoot dan Quizzes. Saya mulai dulu di Quizzes. Sebentar, Quizzes ya. Berarti sudah tahu ya perbedaan Quizzes dengan Kahoot? Konsepnya mirip, tapi berbeda. Saya mulai dari Quizzes. Karena saya sudah memiliki akun, kalian apakah sudah semuanya memiliki akun? Sudah memiliki akun? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Saya contohkan untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Jadi di Quizzes kita bisa nah, Bu Vina mau kasih contoh sebentar. Ini kaitannya assessment. Nah, Bu Vina pilih Start Live Quiz. Kalau sebagai instructor, nanti munculnya satu per satu, seperti Kahoot. Saya harus mengoperasikan satu per satu. Tapi ketika saya pilih klasik, itu seperti kalian mengerjakan itu secara langsung. Kalau sudah dibuka, berarti kerjakan secara langsung di waktu yang sama. Ya. Nah, ini yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring atau ketika siswa di kelas diberikan pembelajaran luring misalnya, tapi kalian ingin tahu atau ingin mengecek pemahaman siswa, tapi pakai Quizzes. Boleh. Dan lebih menarik Quizzes menurut saya daripada Google Form. Kalau Google Form monoton ya.
Tapi kalau kuisis lebih dari gambar menarik, dari proses ketika mereka mengerjakan itu ada podiumnya, ada informasi bagaimana dia di kelas posisinya seperti apa, kan begitu. Nah, kita coba. Bentar. Oh, ini continue. Oke, saya copy linknya. Saya masukkan di kolom chat. Silahkan dipencet dan kalian bisa join. Setelah semua join, baru saya pencet start. Silahkan join. Ya. Bisa, Mbak. Jadi nanti kamu hanya satu kelompok hanya ambil ini untuk paket ini. Nah, ini sudah ada banyak ini, ada banyak. Dan saya sudah perhitungkan, kalian tidak akan terjadi delta. Kelompok satu iki, kelompok dua iki enggak mungkin. Karena pilihannya banyak. Ya, itu. Oke, saya start ya. Atau ada yang sedang join? Saya tunggu jika ada yang sedang join. Oke, start. Nanti kamu simulasi kamu sudah masuk ke
Ini yang berbeda dari Google Form yang mungkin lebih menarik ke siswa, ya kan? Kalau Google Form kan kalian hasilnya dia hanya tahu oh jawaban yang benar apa tanpa tahu posisi dia di kelas itu seperti apa. Nah, dari hal tersebut kita juga bisa sebagai seorang sama sih kalau ini misal pakai Google Form juga akan ketahuan mana yang betul, mana yang salah, tapi akan lebih kelihatan seperti ini. Jadi ketika akurasi Yuda dengan yang lain, kenapa dia kok padahal ini kan 100% semua ya. Kecuali yang mulai nomor 17 ini itu kan 100% semua, betul semua. Kenapa? Dia yang pertama, oh ada waktu. Dilihat dari waktu ketika memencet jawaban. Nah, maka akurasinya lebih terlihat ini daripada untuk Google Form.
Kemudian ini juga terlihat. Ini salah, jawaban salah. Silangkan. Google Form juga ada. Sama. Di sini, oh ini. Ini kaitannya tanda seru ke bawah, tanda seru. Tanda seru ini bisa terlihat ketika terlewat. Kan ada detikannya ketika mengerjakan. Nah, ketika itu terlewat, nah hasilnya seperti itu. Oke. Membedakan ya. Sekarang saya exit, saya ulang untuk membuat. Kita create new quiz. Kita buat kuisnya apa? Science. Nah, kita pilih science, next. Kalau kita mau buat science ya. Nah, bedanya nanti untuk di quizzes itu ada multiple choice atau pilihan ganda, checkbox, fill in the blank, polling itu seperti di awal kalau Bu Vina ngasih kalian Mentimeter itu, nah itu juga mirip. Lalu ada open ended. Open ended ini lebih ke jawaban terbuka. Atau bisa dikatakan isian atau uraian singkat atau uraian panjang juga bisa. Nah, ini untuk pilihan di quizzes, tinggal kita pencet seperti ini, misal open ended. Nah, questionnya apa? Kira-kira eksplanasi dari jawabannya seperti apa? Oke. Ya. Sekarang saya stop share, saya buat Kahoot. Nah, bedanya ketika kalian mau join untuk mengerjakan Kahoot, itu kahoot.it. Ya kan, seperti ini ya. Nah, tapi ketika membuat Kahoot, kahoot.com. Login. Nah, continue for free. Nah, kita saya pencet untuk sebentar library. Bu Vina punya kuis pakem. Nah, silahkan coba dikerjakan ya. Saya klik play. Bisa assign, bisa teach. Teach itu kuncinya saya nanti yang mengoperasikan sebagai instruktur atau sebagai instruktur yang mengoperasikan. Saya pencet yang teach. Saya tahu Anda ini termasuk orang yang perfeksionis. Teman-teman, ya dari tulisan, ya gaya bimbingan itu Anda termasuk orang yang perfeksionis. Saya mempertahankan perfeksionisnya Anda itu sampai akhir. Nah, ini angkanya, silahkan join. Ya. Silahkan join. Ada 2 yang akan kita coba. Dari saya itu ada tambahan Terlihat belum tuh di tempat kalian?
Oke, saya start atau ada yang proses join? Hmm? Saya start ya. Oh, masih ada yang proses join sebentar. Saya tunggu semenit lagi, ada yang proses join. Sudah nggak ada? Jadi dari 40 mahasiswa, yang 11 kemana ini? Kameranya mati, terus ditinggal ngono ya. Ya, tak start ya. Nggak bisa masuk, Bu. Nggak bisa join. Loh, kenapa? Nggak tahu, tulisannya kode tidak valid terus ya, Bu. Ya wes, ini disimak aja. Beda ya dengan puisis tadi ya. Next. Ini untuk true or false. Oke. Bisa tuh ya, bisa dipahami ya. Nah, sama podium 3, podium 2, podium 1 siapa ini? Semacam seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat view full report-nya. Oke. Untuk cara pembuatan, ada yang tanyakan? Ya, Bu. Buatnya gimana, Pak? Nah, buatnya di-create ya. Apakah ini terlihat? Terlihat. Kita tinggal pilih create yang mana, sesuai template yang mana. Tapi ini kalau tandanya bintang gini premium. Berbayar dan harus. Tadi kan Bu Vina free ya, karena tidak selalu saya pakai, jadi saya tidak berlangganan. Kita create. Kita question-nya seperti apa, pertanyaannya, pilihannya, A, B, C, D, E-nya. Kalau ini pilihan ganda. Kalau mau beda berarti true or false, kita pencet juga, tinggal milih tipenya seperti apa. Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya stop share. Dari bahasan yang sudah saya sampaikan, adakah pertanyaan? Mau tanya. Silahkan. Berarti kalau di Kahoot itu soalnya cuma ada di teach-nya aja, Bu? Soalnya ada di page-nya. Teach. Oh, teach. Oh, enggak. Tadi bisa assign sebagai tugas dan sebagai kalau teach tadi soalnya nampak di tempat saya saja. Jadi di HP kalian atau di device kalian itu hanya muncul segitiga, segi 4, persegi, segi 4 gitu kan. Lingkaran. Nah, kalian harus mencermati soal yang muncul di layar. Ya toh? Karena interaktif. Langsung kan sama-sama online. Akan berbeda jika yang saya klik sebentar. Di soal yang sama misalnya
Ini ya. Saya play. Sebentar. Sebentar. Kurang pas. Saya play. Saya assign. Nah, di assign ini kita bisa membuat, ini tanggal 25 ya. Saya mau ini mengerjakan tanggal 25. Kita jam 9 AM. Question timer, random answer, nickname. Saya atur. Nah, tapi di sini, ini. Playernya limit 10 harus di-upgrade jika ingin lebih dari 10 orang. Nah, terus ini saya atur jam 10. Nanti coba kalian buka ketika jam 10 atau sebentar saya atur. Dia nggak bisa. Menitannya nggak bisa diatur nih kalau Kahoot. Nah, ini saya create. Nanti sekitar pukul 10 kalian bisa coba. Tampilannya akan berbeda dari tadi. Itu. Nah, maaf. Start date-nya sampai ini pukul 9. Start date-nya pukul 9.04, end date-nya pukul 10. Jadi sudah bisa kalian buka. Saya copy URL, silahkan dibuka. Ini URL-nya. Nanti tampilannya akan berbeda. Masuknya ke challenge. Seperti ini. Di laptop kalian terlihat? Terlihat? Terlihat. Challenge ya? Hah? Saya mau enter nama misalnya. Ini kan? Oke. Nanti yang tampil seperti ini. Langsung soalnya, langsung jawabannya. Nah, langsung seperti ini di tampilan kalian. Ini kalau saya buat sebagai tugas atau assignment. Terus muncul sih kalau mengerjakannya berbarengan dalam waktu itu. Kalau enggak ya tadi seperti tadi saja. Challenge-nya kurang menantang dibanding dengan teach. Beda dengan quizzes. Nah, ya kan salah toh. Nah, ada yang mengerjakan kan? Saya bisa lihat. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Beda kan? Beda ya? Ya, Bu, beda. Sebenarnya lebih enak, kalau menurut saya lebih enak. Quizzes ya. Kalau mengerjakan bareng-bareng di waktu yang sama kan seperti tadi. Misal rankingnya bisa kita lihat, kita pantau. Yang jawabnya betul, terus naik gitu kan. Oke, ada pertanyaan? Iya Mas Angga. Mantap. Ya, jadi nanti soal yang kalian coba, itu kan berarti buat kisi-kisinya dulu. Buat kisi-kisinya dulu, kemudian buat soal. Nah, soal yang dibuat, di Word, taruh di Word, kemudian PDF kan, itu yang diunggah di Sunan. Lalu kalian latihan menyusun soal, pilihan ganda boleh, benar salah tadi, true or false itu boleh, di platform Kahoot atau Quizzes.
Bu mau nanya itu soalnya bebas atau materinya tentang KD yang sesuai RPP kemarin? Ya, lanjutannya sesuai dengan KD yang kemarin. Jadi minimal kalian menguasai KD yang sudah kamu susun itu dari awal sampai akhir. Dia nggak loncat-loncat gitu. Jadi kalian memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap di suatu subtema yang sudah kalian buat. Ya, Baik, Bu. Terima jadi kasih. kan enggak perlu belajar indikator di tempat lain kan? Indikator pembelajarannya kan sudah kalian peroleh. Tinggal indikator soalnya. Ya kan? Kalau indikator belajarnya ini atau kalau kamu langsung buat indikator belajarnya ini, berarti soalnya harus yang mengukur ini itu soal uraian misal. Atau soal misalnya kalau sampai C5 kan dia perlu dari C1 dulu kan mungkin atau C2 dulu. Nah, boleh kepilihan ganda dulu, boleh menjodohkan dulu, isian singkat dulu, dan seterusnya. Begitu. Oke? Ada yang tanyakan? Izin bertanya. Silakan. Mengenai jumlah soal kan tadi di PPT ada 5 lah. 5 itu tuh 5 uraian, 5 pilihan ganda, atau 5 itu isinya ada uraian, ada pilihan ganda, dan yang 55. 3 juga. 55. Oh, Berarti 55. totalnya 60. 30. Totalnya 15, Bu. 5 macam. Kalau 5 berarti berapa? 25. Nah, itu untuk soalnya, ya toh? Nah, nanti tambahkan sikap dan keterampilan. Tuh. Kok 60? Siapa mau sing hitung 60? Enggak sampai 60. Kan tadi pilihan ganda 5, ya toh? Melengkapi 5, menjodohkan 5, uraian singkat 5, uraian isi 5. Berarti 25. Nah, ya. 25, Bu. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Yang 25 soal itu yang dikirim di Sunan atau puisi saja, Bu? Yang Sunan, tambah afektif, tambah sikap ilmiah dan keterampilan proses sains ya. Dibuat di PDF. Yang di puisis atau Kahoot silakan kalian buat contoh saja. Buat contoh itu misalnya yang kamu jadikan kamu unggah di puisis dan Kahoot itu 5 pilihan ganda, 5 benar salah gitu boleh. Karena kalau uraian itu kan masih harus premium. Jadi nggak usah. Yang bisa dilakukan tadi antara pilihan ganda dan benar salah. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau KD saya kan tidak menjelaskan di tujuan pembelajarannya itu menjelaskan pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tapi materinya tuh sumber daya alam hayati, Bu. Jadi lebih fokusnya di KD-nya apa di tujuan pembelajarannya, Bu? Dek, tampilkan. Duh, izin malah. Ayo, tampilkan. Yang LKS-nya, Bu. Yo dari awal. Mungkin bahan nanti lesson-nya, RPP-nya, lalu bahan ajarnya, dan LKS-nya. Jadi saya tahu konsepnya di mana. Itu tema berapa? Tema 6. Oke.
Ada? Oke, yuk. Kelas 4 pembelajaran 1. Materinya berarti sumber daya alam ya. Sumber daya alam hayati, Bu. Iki cara. Mas, ini kan cara. Cara kan model ya. Kok materi? Modelnya Ini itu, ya, Bu. Pakai pendekatan saintifik ya. saintifik. Nanti dipaske ya. Terus bawah? Pertanyaan menantangmu mana? Oke, ke bawah lagi ya. Clear. Nah, ini pertanyaannya sangat terbuka loh. Apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira terbayang nggak siswa menjawabnya seperti apa? Ini. Ya, cek ya. Terus ke bawah. Oh, 1. Berarti 1-1 ya. Berarti bunyi KD-nya apa? Memberikan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, tamatkan upaya pelestarian itu. Berarti lebih ke upaya pelestariannya ya. Karena subtema pembelajaran 1 subtema 3. Iya. Ini kan satu tema kan ini. Ke bawah. Berarti ke pelestariannya, Mas. Jadi lebih ke tujuan pembelajarannya, Bu. Ke pelestariannya. Untuk daurnya tadi kan sudah dibahas oleh sebelumnya kan? Iya, udah. Ya, terus? Nah, kok kegiatannya ke sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak diperbaharui. Berarti lebih ke pelestariannya. Boleh membedakan ini sumber daya alam, tapi lebih ke cara pelestariannya. Langsung dikaitkan dengan cara pelestariannya. Oke, sudah dapat gambaran ya berarti ya. Kebayang ya. Terus membedakan ya. Terus berarti upaya pelestariannya sudah ada belum? Untuk yang upayanya
Di LKS-nya belum ada toh berarti? Itu saja. Yo. Tadi ada buat poster juga loh yo. Ini yang buat posternya ini, Bu. Yang berarti yang atas yang terkait pelestariannya belum kan? Belum. Kan dia setelah bisa membedakan dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui, berarti kan yang dapat diperbarui itu dikaitkan dengan pelestariannya kan? Nah, tambahkan itu. Ya. Gitu ya. Oke. Kebayang Mas Angga? Meskipun itu D-nya, tapi nggak sesuai KD gitu, Bu. Buku guru, di buku guru gimana? Pak guru, Suaramu putus-putus, sama Bu Vina nggak materinya dengar. juga sumber daya alam. Gimana? Ulangi. Yang di buku guru juga materinya. Sumber Kalau daya yang di alam. buku guru itu juga materi sumber alam hayati, Bu. Berarti sumber daya alam hayatinya dikaitkan dengan cara pelestariannya. Pelestarian. Ya? Iya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Terima kasih, Bu. Ya. Cukup? Atau mahasiswa yang lain? Oke, ini sinyal saya yang bertanya. Iya. Untuk tulisan desain, untuk tulisan desain, RPP sama bahan ajar masih bisa diperbaiki nggak ya, Bu? Masih, sangat masih bisa. Tapi memang saya ingin tahu progresnya, maka setiap selesai ada tempat unggah. Ya, nanti di akhir saya akan meminta kalian mengumpulkannya sebagai portofolio. Jadi urut dari mulai tugas awal sampai akhir. Bisa ya, dipahami ya? Berarti nanti referensinya itu dikumpulkan di akhir semua kan, Bu? Bukan, gini loh. Nek misal ini ada unggah slot untuk perbaikan, silakan diunggah. Ya, supaya kalian tidak berat di akhir. Di akhir itu tinggal menata urutannya saja. Gitu. Tidak mikir untuk revisi lagi. Menata urutannya dan melihat kesinkronannya. Gitu saja. Oke? Kayaknya ini sinyalku apa ya? Iya, Bu. Kok mandek-mandek ya? Enggak. Oke, sudah? Jika sudah, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.